Ya, langsung aja ya Bu ya. Jadi kemarin waktu kita sebelum berangkat itu memang ada beberapa poin yang diminta dari panitia. Ada beberapa poin ya Ustaz, nanti disampaikan. Salah satunya memang masalah komunikasi dan emosi. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu di sini emosional atau enggak. Gak ada supir, gak ada bajai lagi yang lewat. Bajai taksi tinggal lewatin. Tukang sayur juga nggak ada. Tapi saya pikir ini adalah masalah dunia, masalah kita, masalah bersama ya, manusia secara umum, universal kita adalah selalu ada aja masalah komunikasi dan emosi. Sehingga kalau kita lihat belakangan ini memang ada satu ilmu pengetahuan yang memang dibelajari, ilmu komunikasi ya Bu ya. Ada yang di sini lulusan dari ilmu komunikasi? Di sana termasuk salah satu favorit itu. Kalau anak-anak SMA lulusan itu salah satu favoritnya ya ilmu komunikasi, dan ratingnya tinggi gitu ya. Untuk bisa masuk ke sana tuh perlu ilmu yang tinggi, nilai pelajaran yang tinggi. Jadi subhanallah nggak mudah Bu, komunikasi itu nggak mudah. Jadi sekali lagi Bu, yang ingin disampaikan di sini adalah bagaimana rumah tangga kita yang harmonis, yang di dalamnya terbangun komunikasi yang lancar, komunikasi yang harmonis juga. Karena dari hasil penelitian, kalau komunikasi itu harmonis antara suami, istri, anak ya, pokoknya anggota keluarga kita itu harmonis, maka yang pertama selain hubungan kita harmonis adalah juga membuat kita itu bergairah beribadah kepada Allah. Benar nggak Bu? Kalau kita lagi marahan sama suami atau lagi kesel sama suami atau lagi sama anak kita lagi kesel gitu, terutama anak-anak yang bikin kesel tuh yang sudah mulai dewasa ya, sudah mulai remaja. Kalau masih kecil-kecil tuh keselnya tapi lucu gitu, udahannya udah gitu ya. Tapi kalau yang udah besar tuh misalnya, aduh kok kayaknya begini, kok ngelawan, kok dikasih tahu baik-baik kok tanggapannya begini, mau diajak ke jalan yang benar kok malah dia membantah gitu kan. Ada satu kekesalan di dalam hati. Akibatnya ibadahnya rajin nggak? Semangat nggak ibadahnya? Nanti akibatnya ke situ Bu, kitanya uring-uringan. Sholatnya biasanya kalau lagi senang sholatnya, habis selesai sholat wajib tambah lagi sholat yang sunnahnya. Ini enggak, begitu sholat assalamualaikum langsung ambil batal ngerungkel gitu ya, sedih aja gitu. Atau lagi ribut gitu sama suaminya juga, berangkat suaminya kerja, istrinya di rumah ogah-ogahan, nggak mau masak, nggak mau ngerjain apa, lagi kesel gitu ya. Jadi ibadah pun tidak semangat. Kita kan kalau bekerja di rumah tangga ibadah ya Bu ya, ibadah nggak Bu? Yeah. Mulai dari melek mata, kita melek sebelum subuh pula mungkin kita bangun, sampai nanti terakhir anak-anak suami kita udah pada tidur baru kita tidur. Sepanjang waktu itu kalau kita mulai dengan baca basmalah, dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sepanjang itu pula kita adalah ibadah kita kepada Allah ya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ibu masak nggak sia-sia, ibu nyetir mobil jemput anak riwa-riwi nggak sia-sia, karena itu adalah ibadah kita kepada Allah ya. Ke pasar beli ini beli itu, salah lagi balikin lagi, itu semua adalah nilainya ibadah, nggak ada sesuatu pun yang sia-sia. Jadi jangan kita melihat ibadah kita cuma itu aja, sholat, ngaji, ibadah, lebih dari itu enggak. Termasuk kita hanya menolong orang di jalan, hanya kita berbuat sedikit saja dengan satu kebaikan, kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah itu adalah nilainya ibadah. Jadi nggak pernah kita kehabisan stok ibadah ya. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa komunikasi itu adalah membuat kita rajin ibadah, kita juga tahu orang-orang yang mempunyai komunikasi yang baik itu hasil penelitian panjang umur. Jadi kalau kita lihat umur orang yang panjang itu biasanya juga karena kehidupan rumah tangganya harmonis ya. Boleh dibilang orang-orang yang sering cekcok, sering ribut, sering berantem, umurnya pendek. Itu hasil penelitian ya Bu ya, boleh dibuktikan. Karena apa? Ya mungkin karena kalau kita sering berantem, sering kesel, jantung berdebar-debar, darah terpompa, akibatnya darah tinggi lama-lama stroke. Kalau udah stroke kan artinya sudah kena bombardir gitu ya dari tubuh kita. Kalau stroke itu kena ke atas, kena ke bawah Bu. Jadi bagian otak di atas itu kena efeknya, bagian tubuh ke bawah pun kena efeknya, jantung, ginjal, hati, empedu, limpa, semuanya kena.
efek dari stroke, jadi kayak orang kebakaran gitu kalau udah sekali kena serangan stroke. Jadi otomatis ya kalau sering-sering begitu ya apalah umurnya ini ya, walaupun kita sudah tahu Bu, kita lahir, sebelum kita lahir tuh di Lauhul Mahfuz sudah tertulis nanti Ibu Ani, ada yang namanya Ani nggak di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ini cuma contoh aja. Ibu Ani itu meninggal misalnya umur 80 tahun. 80 tahun itu meninggal. Benar meninggal 80 tahun. Tetapi misalnya umur 60 tahun itu Ibu Ani kena serangan stroke katakan. Tidur sudah di tempat tidur, nggak bisa bekerja sendiri, segala sesuatu diladenin. Ya. Makan di tempat tidur, kencing di tempat tidur, maaf buang air juga di tempat tidur, semuanya dilakukan di tempat tidur. Tapi tetap tidak meninggal sampai nanti 80 tahun baru meninggal. Jadi 20 tahun hidup dengan kondisi seperti itu. Ya. Bukan artinya kemudian orang yang sakit kemudian cepat meninggal. Ada pula yang nggak sakit juga meninggal juga banyak karena memang sudah waktunya. Loh, kok meninggal emang sakit apa? Nggak harus sakit kok. Yang meninggal nggak juga harus sakit, ya. Yang meninggal juga nggak selalu harus usia tua, usia muda juga banyak, ya. Jadi itu semua adalah rahasia Allah. Yang penting adalah bagi kita bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita. Itu yang paling penting buat kita. Kemudian dari keluarga yang harmonis juga, insya Allah anak-anak kita juga lebih mudah untuk menjadi anak yang soleh. Jadi kalau keluarga bapak dan ibunya harmonis, bapak dan ibunya itu penuh pengertian, penuh kesamaan dalam membangun visi dan misi keluarganya, insya Allah anak-anaknya juga lebih gampang diatur. Bayangkan keluarga yang bapak dan ibunya lebih sering bertengkar, lebih sering ribut, anak-anaknya juga akan lebih susah untuk diatur. Boro-boro menjadi soleh gitu ya, susah untuk diarahkan, susah untuk mendengarkan kita, susah karena mereka melihat contoh yang tidak bagus lagi di hadapan mereka. Bagaimana mereka mau mencontoh kalau bapak dan ibunya sering cekcok seperti itu? Jadi akibatnya ya udahlah, bapak aja begitu, ibu aja begitu, udahlah aku juga mau pengen caraku sendiri, this is my way, nggak usah diatur lah katanya. Ya karena mereka melihat bapak ibu juga nggak sempurna. Nah kemudian Bu, ibu-ibu kalau mau maju ke depan aja, ini bisa gini aja kita lah. Gitu. Suaranya nyampe nggak Bu? Nyampe belakang. Nyampe jelas ya. Ya. Kalau nggak nyampe silakan maju. Iya. Ada anak kecil. Kemudian salah satu lagi rahasia yang Allah berikan pada keluarga yang harmonis, Allah kasih bonus rezeki yang mudah. Ya. Jadi kalau kita lihat keluarga-keluarga yang harmonis itu Allah berikan rezeki yang mudah adalah sebagai sebuah ganjaran atau pahala atas kebaikan hubungan suami istri tadi ya. Atas hubungan suami istri yang harmonis, yang baik, maka Allah berikan rezeki yang mudah sebagai hadiah, sebagai pahala yang Allah berikan untuk manusia di muka bumi ini. Ibu-ibu sekalian, saya punya tukang saya yang kerja di tempat saya. Dia itu luar biasa. Saya bilang subhanallah, saya belum pernah melihat suami seperti itu gitu ya. Jadi dia tuh bangun pagi jam 3 ya. Namanya tukang. Kemudian dia itu habis dia bangun, kemudian dia membuatkan istrinya tuh jualan bakso. Jualan bakso yang kering gitu ya. Kalau di sini mah nggak kenal kali bakso kering. Kalau di sana macam-macam makanan. Cilok begitulah, ya. Yang murah meriah. Doyan soalnya cilok. Murah meriah dan itu disenangin anak-anak sekolah. Anak SD itu kalau pulang sekolah gitu ya, makannya yang murah-murah yang 1.000 perak, dapat banyak gitu ya, cilok-cilok itu. Walaupun cuma aci-aci yang di sagu aja yang dikasih mecin gitu-gitu aja ya Bu ya, tapi memang itulah kondisi negara kita ya, masih jauh dari panganan yang sehat, itu masih jauh, realitanya seperti itu. Jadi dia bikin dulu tuh cilok itu, dia bikinin, kemudian dia ambil baju-baju anaknya, dia ambil baju-baju istrinya, dia ambil bajunya, dia cuci tanpa mesin cuci loh Bu. Jangan bayangkan mesin cuci kayak ibu-ibu semua ya, tinggal putar gitu ya.
Cuma bedanya kita punya koin. Kalau dari itu satu. Kemudian dia cuciin apa namanya baju-bajunya. Habis dia cuciin semua, dia nyiapin sarapan. Istrinya belum bangun loh. Istrinya belum bangun. Dia siapin sarapannya, kemudian istrinya bangun, istrinya langsung ya inilah kerja apa juga ya ini anaknya. Kemudian setelah itu dia berangkat kerja jalan kaki. Jalan kaki dia berangkat kerja, berangkat pulang jalan kaki padahal dia punya motor. Tapi motornya nggak boleh dipakai sama istrinya, nggak boleh dipakai. Taruh motornya di rumah, kamu berangkat kerja jalan kaki, pulangnya jalan kaki lagi. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh karena itu motor nanti buat anak yang make, itu motor nanti buat istrinya pergi. Nggak dikasih kesempatan naik motor. Nanti naik motornya boleh setiap hari Sabtu. Karena hari Sabtu kan tukang terima duit. Satu minggu tuh kan setiap hari Sabtu tukang dapat gajian dari mandornya. Baru nanti dia pulang dikasih motor untuk dibawa karena biar cepat-cepat sampai di rumah. Cepat uangnya diterima. Seperti itu. Nah, sudah segitu baiknya sang suami, istrinya luar biasa. Kalau marah sama suaminya itu kebun binatang keluar semua. Iya. Ibu tahu kebun binatang? Oh, ini orang Amerika. Maaf, 20 tahun di Amerika, bukan kata-kata ya. Jadi jangan sangka kebun binatang lepas gitu ya. Itu keluar semua. Kebun binatang semua diungkapkan kepada suaminya. Sehingga artinya apa? Dalam kehidupan rumah tangganya itu saya tidak melihat satu keberkahan yang Allah berikan. Dari pagi sampai malam suami banting tulang, istri pun banting tulang. Istrinya juga capek juga, udah makanya marah-marah. Kalau ini sih marah lagi, udah gitu kalau marah juga nggak ada hormat-hormatnya sama suami ya. Seenak-enaknya aja dia ngomong. Sampai tetangga-tetangganya tuh miris gitu ngeliatinnya. Kan itu kan rumah kontrakan rapet-rapet gitu ya. Kedengeran semua tuh, waktu dia ngata-ngatain tuh kedengeran sampai ke berapa rumah tetangga tuh kedengeran semua. Sampai tetangga tuh pada kesian, tukang-tukang yang lain juga, saya kesian sama ini, saya kesian sama Pak ini, karena apa? Karena nggak diajenin gitu ya, nggak dihargain sama istriku, nggak sampai seperti itu. Dan akhirnya apa? Sampai dinasehatin sama mandornya, Pak, katanya istrimu tuh kasih tahu, kalau kamu masih terus nggak diajenin, masih nggak dihormatin oleh istri sebagai kepala rumah tangga, sampai kapanpun nggak akan berkah rumah tangganya itu. Anaknya pun bandel-bandel, boro-boro anaknya itu soleh gitu ya, bandel-bandel. Ada yang kerjanya trek-trekan, naik motor tuh, motornya dipakai anaknya untuk trek-trekan tuh, ngebut, ngetrek, ya. Nanti jatuh, berdarah, nanti ke rumah sakit, patah ini segala. Habislah uangnya untuk seperti itu. Jadi nggak ada keberkahan. Jadi komunikasi untuk mendapatkan berkat itu suami istri, apalagi yang namanya posisi istri ya. Hormatin suami kita tuh sebagai suami, benar-benar dihormatin. Kadang-kadang mungkin pada saat kita ada satu ribut atau ada apa ya, jangan dua-duanya keras-kerasan ini. Keras-kerasan nggak ada yang mau ngalah. Ya, kita merasa benar, suami kita merasa benar gitu. Ada keras-kerasan. Nah dalam hal ini yang paling baik adalah kitanya diam. Udah kitanya diam dulu. Orang bilang kan kita ngalah untuk menang, gitu ya. Iya, kita diam dulu. Kita diam supaya dia juga kalau diladenin nggak akan berhenti marahnya itu. Kita diam saja dulu, bahkan sampai dikatakan kalau kita lagi emosi ya. Kalau kamu lagi posisinya berdiri suruh duduk. Duduk masih merongkol gini, masih sebel, masih ini. Oh ya Bu ya, saya biar di sini pokoknya banyak orang Jawa saya rasa. Jadi kita duduk. Habis duduk, kalau kita masih ini tiduran, ya. Pernah sahabat bernama Abu Zar lagi ngambil air. Ya, lagi ngambil air, kemudian ada orang-orang iseng gitu ya. Siapa yang berani ngetok kepalanya Abu Zar? Jitak gitu ya. Siapa yang berani jitak kepalanya Abu Zar? Nanti kita kasih hadiah. Kemudian namanya orang-orang iseng gitu ya. Dia deketin Abu Zar, kemudian dibuka pecinya, dicitak kepalanya. Abu Zar lagi ngambil air. Saking keselnya Abu Zar,
Ya saking keselnya Abu Dzar, pasti kan mau marah. Kalau lagi ngambil air dicetak kepalanya gitu. Siapa sih yang nggak marah gitu ya? Akhirnya sahabat ini kemudian dia duduk, kemudian dia tidur dan dia tertidur pula. Abu Dzar ya jadi marah ya, karena dia betapa dia sangat memuliakan hadis Nabi yang mengatakan bahwa jika engkau marah, maka jika dalam posisi berdiri duduklah. Jika dalam posisi duduk masih engkau marah, maka berbaringlah, tidurlah. Ya, pernah juga Amirul Mukminin Muawiyah lagi ceramah, kemudian ada salah satu anggotanya yang salah satu masyarakatnya, rakyatnya yang bilang, "Hei Muawiyah, bayar tuh gaji kami," katanya. Itu kan gaji bukan nenekmu yang punya, bukan bapakmu yang punya, katanya. Bayar dong gajinya sesuai dengan hak kami. Wah, bayangin aja seorang kepala negara dikatain begitu kan pasti marah nih. Kemudian Muawiyah bilang, "Tunggu ya, kalian di sini jangan ada yang pulang, saya mau pulang dulu." Muawiyah, ngapain Muawiyah pulang? Buat tidur. Dia mandi, Bu. Dia guyur badannya dengan air, ya, sehingga emosinya reda, dan kemudian dia datang lagi ke majelis itu dan mengatakan, "Benar, memang ini bukan milik nenekku, bukan milik bapakku, bukan milik ibuku, maka benar orang tadi." Kemudian dia katakan, sekretaris negara bayar tuh upah untuk masyarakat yang belum dibayarkan sudah dibayar. Seperti itu. Jadi mau marah, sebetulnya mau marah, tapi ingat lagi hadis yang lain mengatakan bahwa jika kamu dalam kondisi emosi, emosi itu adalah api yang dibakar oleh setan, dan setan itu adalah terbuat dari api, maka siramlah dengan air supaya kemudian menjadi padam dan kemudian kamu menjadi baik kembali. Jadi mandi, Bu. Jadi ibu kalau lagi emosi, udah duduk masih emosi, tiduran masih emosi, mandi aja deh, Bu. Buru-buru mandi, atau kita berwudu kemudian kita sholat, ya, insya Allah emosinya hilang. Seperti itu, ya. Dan itu yang sudah dijalankan oleh para sahabat. Kecepatan nggak, Bu? Enggak ya, bisa dipahamin ya, Bu ya. Kalau nanti ada yang sambil mau bertanya, disiapkan aja. Nanti mungkin saya sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Bu? Nanti setengah jam sebelumnya kita siap-siap untuk sampai jam 12. Sampai jam 12 ya. Iya. Setengah 12-an kita itu ya, tanya jawab aja dulu ya. Sekali lagi, Bu, bahwa kita tuh manusia hidup. Kita nggak mungkin tidak berkomunikasi. 70% hidup kita dari melek mata sampai nanti kita menutup mata adalah berkomunikasi dengan siapa saja, Bu. Apalagi perempuan yang mempunyai stok kata-kata itu banyak. Yang punya stok kata-kata itu memang dipersiapkan 20.000 kata. Tuh kalau nggak keluar tuh semua itu mubazir. Jadi hari itu tuh harus keluar tuh 20.000 kata. Ada aja bangun tidur aja udah mulai ribut, mau. Anak mau berangkat ribut, ini mau ribut. Pokoknya terus bicara karena stok katanya banyak. Beda sama laki-laki, ya. Cuma punya stok kata 7.000 kata dan biasanya nggak banyak ngomong, apalagi kalau udah di kantornya sudah habis gitu ya, sudah banyak bicara di kantornya, udah terpakai, udah nggak minat lagi di rumah. Kalau ditanyain apa tadi di kantor banyak ininya Pak, kliennya, nanti ada acara ini enggak? Ya, kali itu aja sepatah-sepatah yang karena apa? Karena sudah capek, udah habis gitu, ya. Beda sama ibu-ibu, biar kata udah ini pulangnya masih bisa telepon, masih berjalan sama temennya mentang-mentang pulsanya murah ya. Terus telepon nggak habis-habis. Nanti ketemu anak lagi ngobrol lagi seperti itu. Iya. Nah, dalam Al-Quran, ibu-ibu sekalian, bahwa kita dikatakan bahwa hendaklah kamu berkomunikasi dengan komunikasi yang lemah lembut, ya. Komunikasi yang santun, berbicara dengan penuh perhatian, dengan penuh empati, ya. Seperti Rasulullah kalau diajak berbicara dengan lawan bicaranya, maka ditatap wajahnya, dilihat, didengarkan, ditatap, sehingga orang yang diajak bicara itu menjadi senang dan menjadi berarti hidupnya, ya. Coba kalau misalnya kita bicara sama suami, main laptop suaminya, Pan atau Ayah, ini kita begini-gini ya, Be ya.
natap aja enggak Bu. Nanti kalau anak-anak pulang nanti bisa ini enggak? Ya biarin deh, nggak apa-apa. Ya udah, nanti aja dengan sendirinya. Nggak pernah menatap gitu. Akhirnya kan kesel. Udah deh ya, saya pergi sendiri aja deh. Atau saya udah deh, saya yang jemput atau yang saya ini. Karena apa? Karena tidak ada rasa empati, tidak ada simpati yang keluar dari komunikasi tadi. Ya. Jadi kalau lagi sama juga dengan ibu-ibu. Kalau lagi diajak ngobrol sambil pegang HP-nya, tuh lagi tanggung nih. Lagi jawabin Twitter, apalagi ngeliat Facebook, apalagi ini diajakin ngomong, iya, entah ketawa sendiri, apa sendiri, ya. Sehingga suami akhirnya juga jadi malas komunikasi dengan kita. Jadi boleh Bu, kita menggunakan gadget kita menggunakan alat-alat kita yang canggih, tapi saatnya ada waktunya. Saatnya suami bertemu dengan kita, tutup semua tuh yang lain, ya. Singkirkan semua yang lain. Mudah-mudahan semuanya sama ya Bu ya. Termasuk saya kadang-kadang juga tanggung sebentar nih, mau jawabin dulu ini ya. Sampai akhirnya suami istri juga nggak bisa menunggu kita. Tanggung-tanggungnya kita atau lagi sibuknya kita juga tidak mungkin bisa dipahami gitu. Yang jelas ketika mereka tahu kita ada di rumah, ya kepengennya ngobrol, kepengennya bersama dengan kita, kepengennya komunikasi di antara kita tuh nyambung atau ngobrolin apa-apa yang seharian ini sudah terjadi ya. Kita sharing ada apa atau ada cerita apa atau ada masalah apa, kita sharing-sharing bersama. Karena ini kan hubungan keluarga harmonis ini kan terus terbangun Bu. Kalau dulu kita pertama-tama nikah mungkin masih baru awal-awal nikah, sebulan 2 bulan nikah tuh orang bilang disebut dengan romantic love tuh. Jadi semuanya romantis, semuanya cintanya itu benar-benar lagi sedang-sedangnya gitu ya. Sampai-sampai ada istilahnya kalau misalnya kesandung masih dibilangin, ya ampun katanya, kenapa kesandung ya, katanya, sayang katanya, apa yang sakit, kakimu sakit, ini masih awal-awal ya. 2 tahun gimana? Ketika 2 tahun kesandung, matamu di mana? Ya itu guyonan yang sering sekali itu guyonan yang sering kali dilontarkan kalau pasangan pengantin baru gitu, masih romantis lah ya, semuanya masih indah, masih sayang-sayangan, masih lama-lama mulai terjadi kelihatan lah aslinya ya. Kalau udah menikah kan semua aslinya kelihatan. Iya ya. betul. Nggak ada lagi yang tutupin ya, terjadi perbedaan, terjadi ini, mulai terjadi kaget-kagetan tuh, mulai terjadi kaget-kagetan, mulai ada kekecewaan. Ternyata suami saya pemarah ya. Dulu saya kenal dia nggak pemarah kok. Sekarang pemarah aja. Asal ditanyain marah. Asal diiniin marah. Waduh, suami saya ini emosional ternyata. Dulu kok enggak ya katanya. Dulu pacaran 5 tahun. Dulu nggak pernah ngomong, kok sekarang ngomong melulu. Kalau suami saya. terjadi kaget-kagetan kita. Karena apa? Karena sesuatu yang pacaran itu masih semu ya Bu ya. Semua terjadi dengan kedok gitu. Nggak ada yang orang kalau lagi itu kan mesti dilihatin yang bagus-bagus. Makanya doa kita, ya Allah tunjukkan waktu kita mau menikah ya. Bu, kalau orang laki tuh menikah sama perempuan, sama istrinya katakan ya, nggak repot-repot kayak kita gitu. Kalau mereka ya susah mendapatkan istri, susah, tapi ya udah mendapatkan yang paling gampang dia dapatkan lah. Misalnya ada si A ada si B nih, dua-dua dia taksir. Ini si A ya lebih welcome, lebih gampang. Ini si B lebih susah nih, lebih harus ngejar ke sana, yang nyenengin begini. Udah nikah sama si A aja deh. Bagi orang laki yang muda-muda aja. Ya enggak? Bagi orang laki yang muda aja dia nikah, dia oke, dia nikahin. Tapi kalau perempuan memilih suami itu udah final destinasi, udah yang terakhir. Tapi nggak laku.
Jadi yang perempuan tuh kalau udah milih laki-laki ini udah yang terakhir, udah nggak ada lagi pilihan, udah pokoknya kamu yang pertama dan yang terakhir. Nggak pernah terpikir saya akan menikah lagi besok di tengah jalan, atau saya nggak pernah sama kamu cuma 10 tahun aja ya, nanti 10 tahun yang kedua saya menikah dengan nggak ada begitu. Ya nggak ada. Enjoy life, Bu. Jadi udah gitu. Makanya kadang-kadang ketika ada satu apa ya, satu hadis ya kalau nggak salah ya, hadis ya Mbak ya, yang bidadari. Jadi ada ungkapan bidadari begini, mengatakan bahwa hai fulana ya kepada istri, jangan kamu galak-galak dan jangan kamu sakiti suamimu, karena ini adalah calonku nanti di surga. Si suami ini orang baik gitu, orang baik, orang yang taat ibadah, yang soleh. Kemudian bidadari sampai udah wanti-wanti, jangan kamu galakin ya, jangan kamu sakiti, itu adalah nanti akan menjadi milikku, akan menjadi pasanganku di surga. Saya mau tanya, istrinya kemana? Iya. Buktinya kalau digituin sama bidadari gimana Bu? Nggak mau, saya mau sama Tosan. Lagi lah. Banyak lagi. Kayaknya lo emang iya bidadari bersaing dulu sama gue. Nah gitu ya. Ada yang bilang bidadari saingan dulu ya. Atau ada mengatakan gini, enak aja bidadari katanya. Dia enak, ambil enaknya aja. Kita yang hidup di dunia yang repot, yang capek, yang ngurusin, Yang merintis. nah seperti itu. Tetapi ibu sekalian, jangan khawatir. Besok kalau kita juga solihah, kita rajin ibadahnya, kita menjaga kesucian kita menjaga aurat kita taat pada suami kita, insya Allah kita akan menjadi bosnya bidadari. Jadi bidadari banyak kita kelilingin ya, tapi kita bosnya Bu. Nurut. Kamu jauh-jauh ya. Semuanya berhenti. Nggak usah gitu lagi. Udah kagak ada sini. Cemburu dong, Bu. Kenapa? Oh, udah nggak ada cemburu. Udah nggak ada rasa cemburu. Cemburu hanya ada di dunia. Nanti di surga udah nggak ada cemburu lagi. Ya. Kita di surga semuanya happy, bahagia, nggak ada cemburu, nggak ada sakit hati, nggak ada marah-marah lagi, udah nggak ada. Bebas, sudah seenak-enaknya kita. Apa yang kita mau kita bisa lakukan. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Liko di surga ya Bu. Amin. Insya Allah. Nah. Jadi apa tadi ya, sampai topik apa tuh, sampai ke bidadari segala tuh ya. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah, ya. Jangan marah-marah kepada suami. Jadi kalau kita juga lagi komunikasi sama suami Bu ya. Suami lagi bilang misalnya nih kemarin nih contoh nih. Kita sampai di Dubai. Terus namanya udah capek ya, perjalanan capek. Sebelum kita berangkat juga udah pekerjaan bertinggal sebulan ya Bu, bayangin aja. Sebulan meninggalkan pekerjaan, meninggalkan 6 orang anak, ada nenek, ada mertua semua, ada semuanya kan harus di satu-satu ya. Makin dekat kita mau berangkat, makin obatnya nanti emang nggak bisa tidur karena harus tidur dengan obat tidur, dengan obat tenang ya, karena udah sepuh gitu ya. Jadi waktu tidurnya kan sangat sedikit. Kalau tidurnya kurang nanti satu hari itu gelisah. Jadi harus mendapatkan obat tidur, obat tenang lah, sebetulnya obat tenang. Kalau dia tenang kan maka dia gampang tidur. Dan itu susah, harus pakai resep dokter. Dan dokter itu hanya boleh dikasih 5, nanti habis boleh 5 lagi. Yang boleh meresepkan 10 itu hanya dokter spesialis. Jadi saya beberapa ke apotek tuh, saya bilang saya juga dokter, katanya ibu terusin deh resep. Ada beberapa apotek yang untuk berapa 1 bulan, ya udah oke deh. Tapi ada lagi yang nggak bisa, harus pakai resep dengan dokter spesialis. Alah pokoknya banget jadi. Dan itu konsumsi setiap hari dan itu bertahun-tahun. Itu kalau nggak ada itu repotnya, gelisahnya seperti apa Bu. Jadi kita mau pergi mana mau dapat obat lagi, mana susah lagi nyari obat, itu harus ke beberapa apotek, kadang-kadang kosong pabrik.
kosong karena Indonesia kan sekarang lagi disorotin ya dengan narkoba, dengan obat-obat psikotropikanya ini, maka mulai diperketat gitu dari Depkesnya mulai diperketat, jadi nggak semua obat itu dibebaskan gitu. Kalau dulu gampang di toko obat kita bisa beli, sekarang nggak bisa gitu, harus pakai tanda tangan dokter spesialis lagi, aduh repot banget gitu kan. Nah jadi wah segala 1001 macam, anak mau UTS, yang kecil nangis, aku nggak mau ini, aku maunya Umi nggak pergi, Abah aja yang pergi, atau Abah yang pergi, Umi yang pergi, Abah yang tinggal, macam-macam dia, nangis lah apa segala, jadi udah kemelut gitu ya. Tapi udah bismillah, yuk katanya kita mau pergi, Umi sama Abah mau pergi, mau dakwah, insya Allah kamu di rumah baik-baik aja karena ada Allah yang menjaga kamu, ada malaikat yang menghibur, udah insya Allah itu aja. Nanti pulangnya dikasih oleh-oleh. Wah udah, yaudah kata yang kecil itu, yang kalau yang gede-gede sih udah lebih paham. Akhirnya kita karena perjalanan jauh kan kita transit di Dubai. Di Dubai transit udah capek, tidur. Pagi-pagi berangkat lagi, mau berangkat ke sini, handphone hilang. Handphone suami hilang. Ya, alamatnya semua di situ. Teman-temannya nanti dihubungin gimana? Hilang. Terus gimana ya, diinget-inget, kayaknya enggak segala macam. Udahlah. Kalau memang masih milik, insya Allah masih ketemu. Yuk kita baca aja doa di Al-Masud itu kan ada tuh. Kalau salah satu surat itu yang doa yang surat yang dibagikan itu kan ada tuh hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kalau kita baca 7 kali, insya Allah yang kita lupa tuh, yang hilang insya Allah ketemu, Bu. Jadi udah baca aja itu, insya Allah nanti kalau emang masih rezekinya masih ketemu. Tapi bingung ini teman-teman gimana ya yang kontak-kontaknya ini, karena nomornya semua di situ. Oke, akhirnya alhamdulillah kontak masih bisa ketemu sama Pak Tosa yang jemput ya. Alhamdulillah masih bisa, inilah masih Allah permudahkan. Nah ini kalau kita komunikasinya kita nggak matang, kita bisa jadi apa? Kita menghakimi. Dasar ya, udah dibilangin jangan teledor misalnya. Kita menghakimi. Udah ya kita hakimin pula, teledor lah, sembrono lah misalnya. Dan emang begitu kan? walaupun dalam hati ya Allah kenapa bisa begini gitu. Nah itu yang sering itu kalau akhirnya kita menghakimi bahwa seolah-olah kita yang paling benar, musibah itu atau sesuatu yang terjadi itu karena keiniannya, keteledorannya, karena kebodohannya, atau karena keiniannya gitu. Nah itu yang sering keluar tuh menghakimi gitu ya, atau suami kita menghakimin kita. Pas misalnya pulang mobilnya misalnya nyerempet atau apa, atau kena tilang gitu atau apa gitu ya, kemudian suami pulang lihat, kenapa ini mobilnya ya tadi gini. Udah dibilangin kalau nggak bisa nyetir jangan nyetir. Udah, misalnya seperti itu. Jadi yang keluar adalah menghakimi. Nah itu adalah salah satu bentuk juga komunikasi yang akhirnya membuat keluarga ini komunikasi jadi nggak harmonis ya. Ya sudah terjadi, udahlah apa lagi yang mau dikata ya. Paling-paling besok ya lebih hati-hati, dinasihatin lebih tidak sembrono atau lebih peka lah terhadap barang-barangnya. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita keluar dari mulut kita tuh menghakimi. Apalagi suami, kalau dihakimin tambah nggak mau. Gue tinggal juga loh, menghakimin terus gitu ya. Bisa jadi begitu gitu. Karena di sana tuh ada yang tidak pernah menghakimi. Ya. Kemudian yang kedua, jangan juga sekali-sekali kita memotong pembicaraan kalau suami lagi ngomong. Ini suami lagi ngomong nih, lagi menggebu-gebu cerita pekerjaannya di kantor misalnya. Aduh mah, kata insya Allah nih bentar lagi akan ada kenaikan jabatan. Bagi laki-laki kan itu prestasi ya, karena mereka memang hidup penuh dengan prestasi. Kalau perempuan kan tidak terlalu berkeinginan untuk berprestasi gitu. Tapi kalau laki-laki itu tuntutan mereka untuk berprestasi itu tinggi. Bentar lagi mau naik jabatan. Tapi kalau naik jabatan nanti aku bisa disekolahkan di sini, atau nanti kita bisa pindah ke sini. Nanti ada ininya. Dia lagi cerita ini untuk masa ke depannya itu akan terjadi seperti apa. Kemudian kita potong bicaraan. Udah deh, udah ngantuk deh, tidur, besok aja cerita lagi deh. Ya, jadi artinya
Jadi artinya ketika suami sedang menggebu-gebu gitu ya, mau cerita panjang lebar meminta tanggapan istrinya, harusnya dapat dukungan dari istrinya. Subhanallah, papa subhanallah ya, nggak nyangka kok sudah secepat ini, sudah dapat jabatan yang baru kok, alhamdulillah. Kita kok kayaknya Allah kasih mudah, kita harusnya banyak bersyukur gini. Artinya harusnya kita menimpali dengan satu timpalan yang menyegarkan dia, menyemangati dia, bukannya dipotong. Udah deh, besok lagi dia cerita, udah ngantuk deh. Lagian itu tuh menurut yang cerita itu aja yang ceritanya, bosen deh dengerinnya misalnya, ya. Jadi udah berhentilah pembicaraan, terpotong. Besok dia nggak mau cerita lagi. Besok mau naik jabatan, mau naik pangkat, mau apa, nggak, dia nggak mau cerita lagi. Karena udah ada ada image bahwa ntar juga dipotong lagi, ntar juga istri saya juga cuek lagi, jadi nggak mau cerita lagi. Di sana ada lagi yang mau dengerin ceritanya tuh. Di Indonesia doang. Nggak tahu aja loh. Udah habis ya waktunya ya. Udah habis. Ini udah jam 12 ya Bu ya? 5 menit lagi, nggak apa-apa Bu, teruskan Bu. Iya, teruskan 5 menit lagi ya. Sedikit aja lagi. Ya. Kemudian yang ketiga juga kita jangan meremehkan pasangan kita. Pasangan kita lagi mau ngomong lagi kita begitu mah biasa. Juga tetangga-tetangga juga begitu. Ada istimewanya. Misalnya gitu dong. Jadi artinya satu sisi dia sudah senang banget, tapi kemudian kita remehkan. Atau sebaliknya kita yang diremehkan. Coba sakit hati nggak Bu? Iya. Wow, kita udah kita pulang misalnya ya, abis pakai beli kerudung bagus, lagi model pakai hijabus, lagi model lagi, aduh cantik banget ini ya. Terus papanya datang, Pi lihat deh Pi, aku baru pakai jilbab baru, ini Indonesia punya hijabus begini. Biasa aja deh, kamu mau diapain juga begitu aja. Jadi coba deh perasaan kita gimana tuh, kan sakit banget ya, akhirnya kita sebel gitu. Besok udah males deh, sudah pakai minyak wangi bodo amat. Karena apa? Karena sudah ada rasa diremehkan, direndahkan tuh nggak nyaman banget, nggak enak banget gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali seperti itu, jangan sekali-sekali meremehkan baik pasangan kita yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang berikutnya Bu, jangan banding-bandingin gitu ya. Jangan bandingin misalnya Pi atau Pa atau Ayah, itu tetangga kita baru 2 tahun nikah, mobilnya udah gantinya hebat ya. Udah apa? Udah apa misalnya mobilnya mobil yang terbaru begini. Ayah kayaknya udah 5 tahun aku lihat-lihat kayaknya masih ini aja ya, kenapa ya? Akhirnya ayahnya apa? Udah deh jadi istri aja sana, jadi istri dia aja deh. Kalau udah dibanding-bandingin yang begitu, ya. Jadi laki-laki apalagi nggak mau dibanding-bandingin, ya. Aku adalah akulah seperti ini gitu, jangan dibanding-bandingin. Atau ini dari keluarga ayahnya cuma ayah doang yang begini nih, kakaknya nggak begini, adiknya nggak begini, kenapa ya ayah lahir begini? Ya udah deh sana, cari aja adikku apa kakakku gitu ya. Misalnya, jadi nggak mau pernah dibanding-bandingin. Itu juga dengan kita. Misalnya, Mah, kayaknya badannya kayak tambah gede deh. Karena Bapak juga. Fitness sih. Terus kayak ini dong, kayak artis-artis dong, kayak artis-artis dong, biar anaknya banyak tuh badannya tetap masih cakep, masih dijaga gini. Terus lo ya Punya duit nggak Bapak buat sedekah lemak? akhirnya ada temen yang bilang, iya dia kan cari makannya dari badan, kalau ibu kan cari makan bukan dari badan. Akhirnya jadi nggak pernah mau dibanding-bandingkan, baik laki-laki maupun perempuan nggak mau dibanding-bandingkan ya. Jadi kalau mau disampaikan misalnya ya sampaikanlah dengan cara yang baik. Atau misalnya kalau besar badan gemuk terus ini nanti gampang kena penyakit kolesterol, gampang nanti menjadi cepat lelah, kerja jantung menjadi lebih lelah, itu kan lebih perhatian jatuhnya, bukan banding-bandingin
nggak kayak artis sih ya, makanya ini deh enak lihat artis gitu, aduh sebel jadi banyak gitu ya. Jadi iya, karena artis memang dia harus tampil selalu dalam kondisi menarik ya, sehingga yang namanya sedot lemak oke, mau di masa 2 minggu baru melahirkan, yang tadinya badannya besar bisa langsing gitu. Kemana itu daging 20 kilo itu dalam waktu 2 minggu 3 minggu kemana gitu ya. Ternyata ya sudah sedot sana sedot sini, sudah permak sana permak sini gitu ya. Bagi mereka itu semua sudah dilakukan demi karir, uang lagi yang paling penting bagi mereka kan ke situ. Kemudian juga janganlah suka kita jadi berbohong. Kita bohong misalnya pas lagi pulang, kok pulangnya telat mah, padahal kita habis jalan-jalan sama teman gitu. Habis jalan-jalan sama teman tapi ngomongnya iya tadi habis pulang kerja ada pengajian gitu ya. Suami istriku mau ini gitu ya, padahal dia habis jalan-jalan atau parahnya lagi clubbing, lagi lebih parah lagi ya, clubbing ngomongnya pengajian gitu kan, parah banget gitu. Pengajian. Nah seperti itu. Nah itu atau suami juga begitu, Pak kok pulangnya larut terus ya, iya nih lembur, kantornya lagi banyak lembur, biasa mau akhir tahun, padahal dia lemburnya nggak di kantor gitu ya, nggak tahu lembur di mana gitu, tapi ngomongnya lembur dari pekerjaan kantor. Nah itu kalau sudah bohong satu sama lain, sering bohong, nggak ada yang saling percaya. Suami kalau udah ngomong sekali bohong ketahuan istrinya, maka istrinya udah nggak percaya. Iya bener demi Allah katanya, udah ada keraguan, apa iya sih dia sampai apa iya sih, udah nggak ada keraguan. Istri juga begitu, kalau dia udah bohong kemudian suaminya tahu dibohongin, maka nggak percaya lagi. Iya pi udah nggak lagi, nggak ini, demi Allah berani sumpah. Ya udah sumpah aja sendiri ya, karena namanya orang dibohongin tuh sakit, nggak enak orang dibohongin ya nggak Bu. Mendingan kita ngomong jujur, dimarahin, diiniin nggak apa-apa, tapi selamanya kita akan terus dipercaya. Hari itu aja kita diomelin misalnya, pulang malam-malam dari mana, iya keasikan ngobrol sama teman, anak di rumah sampai ditinggalin, pekerjaan sampai jadi kalang kabut begini, belum lagi ini diomelin kita. Ya udah maaf ya, maaf. Tadi keasikan ngobrol, ketemu teman SMA atau reunian gitu ya, jadi keasikan ngobrol, inget-inget masa lalu, lupa akhirnya keasikan. Mendingan ngomong jujur, tapi sekali diomelin itu aja, besok-besoknya tetap kita dipercaya sama suami ya, daripada akhirnya selamanya kita nggak dipercayakan, repot, dicurigain terus, malah nggak enak sama sekali. Kemudian jangan juga kita menjadi orang yang suka mengancam bagi pasangan kita. Awas ya, nanti kalau pulang berani ini, iris nih. Iris bawa. Udah ngancam-ngancam aja. Jadi ngancam, atau nanti suaminya ya berani pulang lebih dari jam 10 ya, berani banget itu papi ya bilang, mending kali bilang papi kembalikan ke orang tua, repot itu. Jadi udah mengancam tuh udah jangan ada komunikasi kita saling mengancam gitu ya. Kalau sudah ancaman begitu kan artinya kita juga jadi ketakutan gitu, jadi kita udah nggak bisa berpikir normal lagi, pikiran kitanya udah nggak bisa berpikir positif, kreatif, itu udah, karena udah ancaman itu udah membuat kita jadi takut ya. Kalau orang udah takut itu kita nggak bisa lagi berpikir jernih ya. Ibu-ibu masih ingat nggak waktu perang di Bosnia Herzegovina? Bosnia Herzegovina itu perang Muslim ya dengan orang-orang Serbia yang notabene orang-orang kafir, dan pemimpin perang itu ada Slobodan Milošević, direktur rumah sakit jiwa. Slobodan Milošević itu pemimpin peperangan, komandannya itu direktur rumah sakit jiwa. Dia tahu persis bagaimana membuat orang menjadi gila. Dengan menciptakan ketakutan-ketakutan, akhirnya orang menjadi gila. Bayangin aja Bu, anak digorok di depan bapaknya, ibu digorok di depan suaminya,
suami diperkosa di depan, istri diperkosa di depan suaminya. Dia buat ketakutan demi ketakutan, ancaman demi ancaman, akhirnya nggak kuat lagi manusia. Dalam kondisi ketakutan terus manusia akhirnya menjadi gila. Dan itu juga kita seperti itu, Bu. Kalau kita selalu terancam ketakutan, kita akan menjadi gila, Bu. Nggak kuat kita menerima ancaman, ketakutan terus. Saya dulu pernah punya tante ya, Bu, ya. Tapi tantenya tante jauh. Dia dulu tinggalnya di Singapura. Orangnya cantik sekali. Wah, cantiknya luar biasa. Cantiknya itu Masya Allah deh. Semua orang pasti kalau ngeliat dia kagum, ya. Perempuan aja ngeliat dia kagum gitu karena kecantikannya. Anaknya banyak. Hampir setiap tahun punya anak. Dan luar biasanya biar setiap tahun punya anak, badannya tetap bagus, tetap cantik, tetap ayu gitu. Itu mungkin kelebihan yang Allah berikan ya. Padahal dia luar biasa dengan anak tuh, ngurus anak dari pagi sampai malam. Dan suaminya itu pencemburunya luar biasa. Dia selalu dalam rumah, dikunci dalam rumah. Selalu dikuncikan dalam rumah, nggak boleh keluar karena kalau keluar orang pada terkagum-kagum melihat kecantikannya gitu. Jadi selamanya dia itu di dalam rumah, rumahnya kecil aja gitu ya. Anaknya 5 atau 6 gitu ada di dalam rumah. Dan satu saat waktu dia dalam rumahnya ada kebakaran. Kebakaran itu tetangga sebelah kebakaran, ya. Ramenya, asapnya, apinya tuh sudah tinggi. Dia tuh teriak-teriak minta tolong karena anaknya kecil-kecil. Jadi dia teriak-teriak, tolong, selamatkan. Rumah terkunci, anak kecil-kecil, cuma dia orang dewasa dalam rumah. Akhirnya dia teriak tolong, asap semakin, rumahnya udah mulai kena kebakar segala macam, sampai akhirnya orang-orang luar itu membantu, digedor, dipecahkan. Suami belum pulang loh, Bu. Dikunci mas suami itu dibawa pergi, digedor, dipecahkan, dilinggis atau gimana sampai akhirnya kebuka. Keluar anak-anaknya, keluar istrinya, selamat gitu ya dari kebakaran. Tapi kemudian istrinya menjadi gila. Karena begitu dia dia trauma, ingat kebakaran, dia teriak-teriak, mana anakku, kebakaran, anakku mana, dia lari-larian gitu cari anaknya. Karena dilihat kejadian-kejadian yang saat itu membuat dia menjadi terguncang gitu ya. Ya, sebelumnya kan sudah ada ancaman terus, Bu. Banyak orang kebakaran juga nggak jadi begitu, Bu ya, tetapi karena ini sudah nggak kedengeran ya. Nggak, Ibu nggak kedengeran ya, Bu ya. Waduh, Bu. Maju, Bu. Gimana dong? Saya mesti teriak lagi nih, Bu. Di tengah. Ibu di tengah. Tapi waktunya udah mau habis nih, udah mau jam 12. Iya. Jadi sekali lagi ya, Bu ya. Saya teriak aja sedikit ya, Bu. Jadi jangan sekali-sekali itu mengancam, karena ancaman itu biasanya sekali nilai ancamannya 5%. Besok mengancam kapasitasnya sudah 10%, besok lagi sudah 25%, besok lagi ancaman sudah 50%, kan makin terus naik, Bu. Orang kalau diancam gitu kan, ancaman pertama masih kebal, kedua mau kebal lagi, ditingkatkan ancamannya, yang ketiga udah mulai bandel, tingkatkan terus ancamannya sampai akhirnya mau jadi apa ya. Jadi jangan saling ancam-mengancam. Dan yang terakhir, komunikasi kita jangan jadi kita peramal. Jangan jadi peramal, Bu. Jangan jadi yang subur. Meramal gitu ya. Papa nih kayaknya sih nggak akan bisa naik pangkat, Pak. Meramal. Nggak bisa deh, Pak. Kalau Papa naik pangkat nggak mungkin Papa diterima di kerjaan gini. Lihat deh yang naik pangkat semuanya bule-bule. Papa udah percuma deh, mendingan ganti pekerjaan aja. Diramal sama istrinya. Ya siapa tahu itu doa ya. Akhirnya bener gak naik pangkat karena doanya istrinya begitu ya. Atau si papa juga meramalkan istrinya. Udah deh mah, mamanya udah nggak ini deh. Udah. Mama udah nggak bisa kurus. Banyak yang kurus ya. Iya, apa begitu? Akhirnya jadi doa, ya. Akhirnya jadi doa malah nggak bisa kurus-kurus Di Indonesia mah yang kurus, di Indonesia mah yang kurus, Pak. Iya, betul. Iya, mungkin begitu ya ibu-ibu ya.
Jadi bab komunikasi dan emosi mungkin bisa kita yang penting itu adalah kontrol diri kita. Yang paling penting kontrol diri kita. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong itu pikir dulu, ini ngomongnya nyakitin nggak? Ini ngomongnya membuat dia frustasi nggak? Ini omongannya membuat dia benci kepada kita nggak? Pikir dulu gitu. Bayangkan kalau itu omongannya itu kepada kita, kan sama. Kita juga punya perasaan, ya kan? Seperti itu juga. Jadi mohon kita bisa kontrol diri ya, atau pas kita misalnya emosi atau kita lupa, namanya kita manusia, cepet-cepetlah minta maaf ya. Karena kalau laki-laki sama perempuan emang lebih seringan yang minta maaf itu perempuan. Kalau laki-laki itu agak gengsi Bu minta maaf, gengsi gitu ya. Salah tapi minta maaf susah. Itu budaya timur, nggak tahu ya budaya barat ya. Kayaknya mungkin gampang-gampang aja kali minta maaf kali ya. Tapi kalau pada dasarnya laki-laki itu lebih susah untuk mengutarakan maafnya, karena itu menyangkut harga dirinya, menyangkut kekawamannya dia, kepemimpinannya dia gitu ya. Tapi ditunjukkan dengan sifat lemah lembutnya di balik kemudian gitu ya. Rasa penyesalannya atau rasa sedihnya itu ditunjukkan, misalnya udah yuk Ma kita makan keluar yuk, itu adalah bentuk permintaan maaf, cuma nggak ngomong aja gitu ya. Yuk belanja yuk, katanya mau beli tas baru. Jadi gitu. Ada lagi yang bilang ya udah. Kalau sering minta maaf ya. Gitu ya. Ada Bu ya, tetangga saya. Ini lagi cerita lagi sedikit aja ya, tetangga suami istri nggak punya anak. Terus kalau mereka ribut, karena mereka usianya itu jauh bedanya ya, istrinya tuh masih ya mungkin umurnya 23, suami itu udah hampir 50 tahun gitu. Kemudian jadi kalau ribut itu kan kalau suami itu kan nggak banyak omong ya, apalagi udah usia gitu kan udah matang gitu ya, jadi nggak banyak omong. Tapi si istri ini memang rewel, cerewet segala macam, sampai satu saat itu lagi pusing, kerjaan banyak, lagi banyak pikiran, ini pulang ke rumah lagi lapar, dia menyerang dengan pertanyaan-pertanyaan atau apa itu yang diributin gitu, sampai akhirnya si suami mohon maaf jadi main tangan gitu ya, karena udah mungkin nggak kuat, atau mungkin dia juga tekanan pekerjaan, stres pekerjaan juga lagi tinggi gitu. Dia pukul istrinya, kaget kan dia nangis ngeraung-raung gitu ya, istrinya nangis gitu kan, sedih lah orang ini kan pasti. Si suami juga kaget gitu, kok bisa begitu gitu ya, refleks itu dia juga kaget. Akhirnya ketika sore hari udah mulai reda, kemudian dia panggil istrinya, dia bilang udah nggak usah nangis, nggak usah marah, yang tadi udah nggak usah dipikirin, nih dikasih uang segempok. Pergi sana ke toko emas, dikasih uang segempok suruh ke toko emas. Terus akhirnya ya udah gue pergi aja ke toko emas, gue beli, katanya nggak apa-apa, enggak apa-apa, nggak sakit hati, bodo amat deh. jadi komunikasi itu memang unik ya Bu ya. Kalau ada orang yang baru gitu aja sakit hati banget ya, ada lagi yang udah gitu udahannya ya udahan gitu ya, udah nggak jadi masalah. Jadi itulah perlu bukan kita berharap suami kita menjadi keras atau kasar kepada kita, tetapi tolong dipahami, masing-masing itu memahami karakternya, kebiasaannya, sehingga tidak memunculkan konflik baru. Udah gitu aja ya, karena waktunya mungkin bisa berbagi. Selebihnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa saya jawab atau diskusi ya Bu ya. Tapi sekarang forumnya mungkin kembali dulu ya Bu Wiwit ya, langsung kepada Bapak aja. Bapak, iya. Posisinya mungkin dirubah karena di sebelah sini cahayanya lebih terang. Judulnya ini kali ya Pak ya, seperti tadi ya Pak. Iya. Nyambung. Apa yang tidak disukai lelaki terhadap wanita? Ya. Mau di break dulu 5 menit atau gimana? Dulu katanya Pak. Terima kasih. Kalau enggak apa
Gimana? Mau Udah. nanya atau Langsung aja ya. Ini kita berdua aja, Oh, Biar- berdua ya, aja. biar lebih romantis. Iya, iya, silakan Bu. Mengancam. Mau ngancam siapa Bu? Kalau mengancam yang ke arah positif gimana Bu? Seperti awas ya kamu kalau kawin lagi atau nyeleweng. Konsisten Bu. Apakah sampai mengancam begitu? Iya. Harus mengancam. Dipotong-potong. Iya, saya punya tetangga juga Bu ya. Emang perempuan di mana-mana saya pikir sama ya, sama perempuan. Ada yang mengatakan begini, tuh kalau suami gue nikah lagi, maaf nih saya pakai ngomong Indonesia nih ya, ngomong Jakarta ya. Kalau suami gue nikah lagi, gue blender tuh suami. Gak cukup Bu. apa kali ya? Saking apa? Saking marahnya. Tapi kemudian apakah suami itu apa namanya takut dengan ancaman kita, misalnya? Enggak juga Bu, bukan berarti ancaman kita kemudian membuat dia takut, itu tidak juga. Kalau dia memang dia suka sama kita, nggak usah dia ngancam juga, pasti dia nggak akan menjauhi kita. Tapi kalau misalnya ada sesuatu di antara hubungan kita dengan suami, ya walaupun kita ngancamnya pakai golok nih ya, berani ini pulang tinggal nama misalnya gitu ya, nggak juga didengerin gitu ya. Yang penting adalah komunikasi tune in dengan dia, malah lebih berbekas begini. Ini saya pernah ngobrol sama suami saya, ini curhat juga nih. Saya bilang, Mbah, aku ini orangnya cemburuan, cemburu banget ya. Jangankan misalnya bisa menikah lagi ya, mimpinya aja aku tanya, mimpi sama siapa? Kalau Aku udah tanya dulu nih. artinya misalnya sampai seperti itu karena apa ya? Karena saya nggak ini gitu. Jadi jangan sampai misalnya ada pernikahan yang berikutnya. Karena ini menjadi antiproduktif buat saya, antiproduktif. Saya jadi nggak bisa berkarya, saya jadi nggak bisa ngurus anak, saya akan terbakar emosi cemburu terus gitu. Jadi tolong deh kalau sayang sama saya, kalau kasihan sama saya, jangan sampai hal itu terjadi karena saya nggak kuat gitu. Mungkin ada orang lain yang kuat ya, yang bisa gitu ya. Karena sifat dan karakter kita berbeda gitu. Tapi saya nggak kuat. Jadi saya terus terang. Jadi kalau kalau misalnya mau anak-anak ini sukses, mau saya berproduksi produktif gitu ya, saya bisa berkarya, saya bisa menjadi istri yang baik, tolong jangan hal itu terjadi karena saya tahu diri saya, kekurangan saya tahu, inilah kelemahan saya, inilah hal-hal yang saya tidak bisa saya tidak bisa selesaikan dalam kehidupan saya seperti itu. Jadi saya terus terang aja sama suami ngomong begitu. Gitu kan? Iya perempuan emosi. Iya. Saya mau nanya. Iya silakan Bu. Saya punya anak 3. Iya. Jaraknya itu deket-deketan. Terus itu kadang-kadang kan mereka saling cemburu Antar anak. antara satu dengan sama lain. Kadang-kadang kan kita jadinya ikut marah, langsung emosi gitu. Terus akhirnya kan kita mengutarakan kata-kata yang kadang-kadang langsung keluar gitu. Kadang-kadang nggak bisa kontrol sendiri tuh gimana caranya gitu. Biar kita bisa sabar sama anak-anaknya betul. Karena kalau di mobil kadang-kadang mereka lihat-lihatan bilang, kenapa kamu ngeliatin aku? Jangan ikut-ikutan gitu. Berarti aku lulus ujian. Banyak salah. Iya, Bu. Jadi memang sabar itu kan perlu latihan, Bu ya. Latihan terus ya. Orang mengatakan sabar itu ada batasnya, salah, Bu. Sabar itu tiada batasnya. Tiada ujung, tiada pangkal. Pokoknya sabar sampai kapan? Sampai kapan terus lagi sabar. Ya, nggak ada batasnya. Jangan kita bilang ini udah Mama udah habis kesabaran Mama, sudah habis. Nah, itu berarti kita udah nggak sabar. Ketika kita bilang kesabaran kita sudah habis, maka mulai saat itu kita jadi orang yang tidak sabar. Jadi memang harus dilatih terus, Bu. Jadi kalau anak-anak itu anak-anak, Bu, tabiatnya anak-anak, udahlah, Bu. Kita artinya kasih tahu, udah jangan nanti kalau mendingan sebelum berangkat misalnya kita kasih pengertian. Ini nanti kita mau perjalanan jauh ya.
nanti kalau kamu di mobil ribut atau kamu berantem di mobil, mama bisa nabrak nih. Ini nyetirnya ini bahaya, kecepatan tinggi. Lebih kita warning dulu dengan mereka. Ini tolong ya, kalau kamu sayang sama adik-adik, sayang sama mama kita masih ini, mau ketemu, masih mau berbahagia, tolong gitu kan. Mereka mendingan kita kasih pemahaman dulu, Bu. Daripada mereka ribut, kemudian kita bilang, mau diem nggak? Diem nggak? Cubit nih ya, cubit. Wah, tambah nangis. Yang satu dicubit nangis, yang satu syukurin gitu ya. Tambah ribut lagi nggak karu-karuan. Ya, mendingan kita ajak mereka berbicara, karena anak-anak kita umur berapa kan udah mulai bisa dialog ya, Bu ya. Di atas 3 tahun itu kan mereka sudah mulai mengerti kita bicara, mulai diajak dialog gitu ya. Tapi kalau mereka mereka sudah melaksanakan yang kita inginkan, kita kasih reward. Ini karena kamu sudah manis di mobil, sudah nggak ribut nih, mama beliin apa diberikan pizza, apa diberikan apa, atau apa yang mereka sukain gitu ya. Sehingga akhirnya mereka juga merasa senang gitu. Oh ya, kalau kita udah berprestasi, wajar dong kalau ibu juga memberikan sesuatu yang baik untuk mereka. Jadi itu aja, Bu, dialognya, diajak. Dan jangan lupa doanya, Bu. Susahnya kita karena kita nikah sama orang bule, anaknya biasa bahasa Inggris, ibunya masih setengah-setengah bahasa Inggrisnya, komunikasinya kadang-kadang kurang gitu loh. Itu yang kita masih kadang-kadang susah. Jangan khawatir, Bu. Ibu jangan khawatir, Bu. Karena yang namanya ibu, yang namanya perempuan, selain komunikasi yang verbal, punya juga komunikasi non verbal. Ketika kita melihat anak, ya, anak langsung diem, Bu. Atau kita bilang, kita ngomong gitu, mereka tahu kita, Bu. Non verbal kita jalan. Itu bahasa ibu dan nyambung, ya. Atau kita misalnya dengan bahasa-bahasa non verbal yang mungkin kita nggak usah ngomong banyak, anak juga sudah paham. Jadi gunakan dengan kemampuan ibu yang verbal non verbal, ibu gunakan aja semaksimal yang ibu bisa gitu ya. Insya Allah, Bu. Dan jangan lupa doanya gitu ya. Suami malah lebih sabar daripada saya. Iya. Karena ngelihat anaknya terus-terusan. Emosinya kan juga beda. Saya tambahkan, Bu, soal marah tadi ya. Marah ini kan memang satu ekspresi emosi yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap struktur berpikir kita, bahkan sampai kepada pola kejiwaan kita. Kalau marah itu menjadi sebuah kebiasaan, makanya Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah. Kemarin waktu saya umroh di bulan Ramadan, itu ada display besar di depan Masjidil Haram, itu sering sekali diungkapkan la taghdab walakal jannah, karena memang memancing emosi kan ketika keluar dari masjid desak-desakan. Artinya dulu. La taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah, bagimu surga. Balasannya untuk orang Tapi orang yang mampu mengendalikan amarah itu balasannya surga. Kalau sudah balasannya surga, berarti proses memanage marah itu pekerjaan yang sangat luar biasa mahal dan susah. Makanya ada angry management dan seterusnya kan. Nah, dalam konteks ini bukan berarti kita meniadakan marah, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kita tidak punya amarah. Karena yang salah satu karakteristik manusia itu adalah punya ekspresi emosi seperti marah. Maka dalam konteks mengelola marah ini yang paling penting tepat. Marah kapan, seberapa besar marahnya, dan efektif, berhasil guna begitu. Nah, ada lagi kaidah. Tadi kan la taghdab walakal jannah, supaya kita bisa memanage. Lalu ada lagi al-bughdhu fillah wal hubbu fillah. Artinya marah atau benci itu harus dalam kerangka fillah. Fillah itu artinya kerangka fisabilillah, kerangka karena Allah, bukan karena ego pribadi, bukan karena keegoan kita dilangkahi atau diambil. Tapi kita marah memang karena tujuannya mendapatkan ridha Allah. Atau al-hubbu fillah, mencintai juga bukan karena untuk kepuasan kita, tapi karena dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh ini real, nyata, dan alhamdulillah insya Allah berhasil guna. Dan contoh itu dilakukan oleh dia. Saya ceritakan beberapa tahun yang lalu, kasusnya dengan anak juga. Anak kami waktu itu, anak pertama berangkat remaja. Jadi
kelas 3 SMP lah, umur berapa, 15 tahun ya. Seperti biasa sangat terpengaruh oleh gadget segala macam lah, informasi sehingga prestasi belajar menurun. Lalu dia akhirnya melakukan aktivitas-aktivitas di luar kontrol kita. Kemana? Ketika kita cek ke sekolahnya, di sekolah tidak ada. Jadi pamit dari rumah bagi kita itu sesuatu perkara besar itu. Kok di rumah nggak, di sekolah tidak ada, di rumah tidak ada, kemana? Gurunya kemudian memberikan laporan. Lalu kita lakukan reaksi. Reaksinya kan adalah bagaimana menyelamatkan anak-anak kita nih dari terkaman pengaruh-pengaruh kotor atau jelek. Lalu insting ibunya itu bekerja. Lalu keluar dari rumah, apa yang dikunjungi, ternyata yang dikunjungi adalah di sekitar rumah tuh ada warnet. Di sini nggak ada warnet, ada warnet atau warung internet. Jadi tempat main games online segala macam. Ternyata setelah dilakukan penelusuran 1-2, dilihat ada satu warnet, di situ ada anak kita masih pakai seragam. Ya. Dan ternyata ada beberapa anak sekolah lain ya. Nah, keluarlah karakter asli kali, nggak tahu lah. Jadi ibu ini datang ke warung itu, tidak pakai salam, tidak pakai apa, digebrak meja itu. Jadi meja internet itu digebrak habis sama dia. Keluarlah watak aslinya barangkali ya. Kekuatan seorang ibu kan. Artinya marahnya menurut saya itu marah yang pada tempatnya. Karena ada lagi pepatah bahasa Arab mengatakan idribul hadid fahuwa sakhin. Pukullah besi itu ketika sedang membara. Artinya tepat sasaran, tepat waktu. Kebetulan nama anak kita Hadid ya, besi ya. Sampai di rumah saya ikut menimpali karena saya juga merasa ini kecolongan besar itu. Saya terekam anak saya itu, saya terekam dan saya tumpahkan kemarahan saya, dan saya sadar marah itu memang sengaja saya akan sampaikan kemarahan ini agar dia tahu pesan kita tuh sampai gitu. Terus saya cengkeram dan saya renggut bajunya, dan saya pukul, tapi dengan kontrol. Alhamdulillah Bu, setelah itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Artinya kemarahan kita itu memang kita desain, memang kita tempatkan untuk mengatur si anak, dan setelah itu anak itu nggak berani lagi. Dan alhamdulillah prestasi belajarnya luar biasa, dan sekarang menjadi anak sulung yang yang bisa membimbing adik-adiknya. Maksud saya adalah kalau di sini langsung nggak ada polisi datang. Ya. Dilaporin. Itu persoalan lain gue ya. Artinya maksud saya, manajemen emosi atau manajemen marah itu bukan berarti meniadakan ya, tapi mengendalikan, kemudian menempatkan secara proporsional. Memang berat Bu, karena balasannya surga. Tapi sebelumnya prosesnya kita udah nasihatin udah lama Bu. Dari mana? Dari warnet katanya. Kok ke warnet lagi, kan udah dibilangin nggak boleh ke warnet gitu. Akhirnya dia mulai bilang dari warnet, tapi bilang dari rumah teman. Dari rumah teman kan kita juga kayak ini ya Bu ya. Nasihat sudah sering kali, akhirnya tetap tidak mempan. Namanya anak segitu kan, kalau kita yang terlalu lembek, tidak memberikan reaksi. Anak saya emang keras Bu, anak saya tuh laki-laki 4 itu semuanya keras, nggak ada yang lemah lembut gitu ya. Semuanya itu harus ditangani dengan power juga gitu. Jadi akhirnya satu saat ketika dia sudah keterlaluan dan sudah membohongi kita pula, bilangnya sekolah ternyata tidak sekolah, itu barulah akhirnya kita tempa di saat yang dia sudah mulai panas gitu ya. Dan habis itu dia bulan depan dia bilang, Dit, kamu nggak ke warnet lagi sekarang? Enggak Mi, katanya. Aku lihat warnet sekarang udah mau muntah, katanya. Jadi dia udah ada reaksi belajar yang sudah ini ya. Nanti kalau itu saya pernah lagi dialog sama dia, besok kalau kamu punya anak, terus anakmu masuk warnet,
kamu udah jadi ayah nih, jadi abah gitu ya, anakmu masuk warnet, terus kamu bilang apa? Jangan nak, kamu jangan masuk warnet, nanti kamu kena narkoba di warnet gitu. Jadi dia udah tahu ininya apa, bahayanya apa segala macam gitu ya. Tapi artinya ketika dia sedang menjalani sendiri tuh dia nggak tahu bahwa dia nanti bisa ke arah situ, dia nggak tahu. Ketika dia sadar baru dia tahu, oh dia paham nggak kenapa nggak boleh, karena apa. Transaksi di warnet itu kan juga luar biasa, Bu. Bukan cuma pornografi yang ditawarkan, lebih dari itu banyak. Oh, sudah ya. Mudah-mudahan. Baik, saya sambung langsung ya. Iya, langsung aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu yang berbahagia, saya langsung saja sambung pada hal-hal yang terkait upaya kita, terutama dari pihak ibu-ibu untuk mewujudkan satu kondisi keluarga yang diidam-idamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa motif kita berkeluarga itu adalah dalam rangka menunaikan amanah yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan sekali lagi ayat yang terkait dengan keluarga. Ya, karena ini pengajian, mau nggak mau kita harus selalu merujuk kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan pasangan-pasangan, berarti suami istri berpasang-pasangan. Lalu litaskunu ilaiha, agar kalian baik suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami muncul sakinah. Sakinah itu artinya tenang, tenteram. Ya. Mawaddah wud itu ada gairah agak berbeda pengertiannya. Kalau sakinah itu tenteram, kalau wud itu cinta tapi agak bernuansa gairah. Sakinah tenteram. Bahasa Indonesia agak kesulitan menerjemahkan secara tepat, tapi kita pahami saja sakinah itu artinya tenteram dalam arti damai, jiwa kita menjadi nyaman, ada comfort itu di dalam hati kita. Kalau mawaddah itu ada kecenderungan suka, bukan cinta saja ya, tapi suka dalam artian fisik, ada gairah di situ. Karena hubungan antara laki-laki dengan wanita itu tidak akan sempurna kalau tidak saling menyukai dalam artian gairah seksual. Kemudian rahmah ini kasih sayang. Kasih sayang tuh ini yang barangkali love barangkali ya. Ada rasa mencintai. Kalau sudah mencintai itu kan berarti ada kecenderungan untuk membela, mengayomi, memberi, siap berkorban, selalu berorientasi kepada yang dicintai. Jadi karakteristik yang diinginkan di dalam Islam, dalam pernikahan itu adalah sakinah, mawadah, warahmah. Kalau kita tidak mendapatkan ketiga hal ini, berarti perkawinan kita belum sesuai dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di awal ayatnya wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini adalah tercipta pasangan-pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadi kita wajib mengupayakan agar keluarga kita atau hubungan kita dengan pasangan kita harus sakinah, mawadah, warahmah. Karena itu akan menjadi tanda kebesaran ayat-ayat Allah. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan mulia. Dan ibu sekalian, karena upaya kita dalam rangka mewujudkan tanda-tanda kebesaran Allah, berarti ada pihak-pihak lain yang tidak suka. Ada pihak-pihak lain yang akan selalu berupaya untuk menggagalkan upaya ini.
yaitu setan. Bahkan prestasi terbesar setan itu adalah mencerai-beraikan kita, membuat gap, membuat jurang antara suami dan istri, antara dua orang yang bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipisahkan oleh mereka, itu prestasi terbesar setan. Jadi insya Allah kita akan coba berupaya dengan berbagai cara agar hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita itu sakinah, mawadah, warahmah. Kalau kita hanya berorientasi kepada ego kita, kepentingan kita, maka kita akan selalu mencari yang comfort, selalu mencari yang enak, selalu mencari yang menyamankan diri kita. Ukurannya adalah diri kita. Kalau tidak enak, tidak nyaman, ya kita akan menuntut pasangan kita menyesuaikan diri dengan kita. Atau ujung-ujungnya dia berpindah ke pasangan yang lain. Nah, oleh karena itu tadi saya bingkai dengan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kalau kita benci, benci karena Allah. Kalau kita cinta, cinta karena Allah gitu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nggak ada bapak-bapak ya, mau saya sendiri dan ibu-ibu, marilah kita jadikan majelis pengajian ini majelis pengajian yang berbicara tentang keluarga, berbicara tentang kita, tetapi di dalam rangka menunaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi layak ini menjadi majelis pengajian, menjadi majelis taklim, menjadi majelis robbani insyaallah. Nah, salah satu di dalam konteks meningkatkan hubungan laki-laki dengan wanita, atau bahkan hubungan laki-laki dan wanita ini terlebih dahulu harus diikat dengan ikatan ukhuwah antara mukmin dengan mukmin, antara muslim dengan muslim. Antara muslim dengan muslim saja itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya di antara kedua orang beriman itu bersaudara. Ya. Apalagi mukmin kemudian terikat dengan mitsaqan ghaliza yang kemarin saya sampaikan. Mitsaqan ghaliza, ikatan yang sangat kuat yang diikat dengan kalimat-kalimat Allah. Kan Rasulullah mengatakan fastahlal furujahunna bi kalimatillah. Telah halal hubungan suami istri karena ada ikatan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akad nikah. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahrir mazkur. Itu kalau bahasa Arab. Nah, dalam konteks ukhuwah itu ada tiga rukun yang harus ditempuh. Ya, tiga tahapan. Yaitu namanya ta'aruf, kemudian tafahum, dan ta'awun atau takafur. Ta'aruf ini yang paling mendasar. Ta'aruf itu apa? Kalau iya PDKT. Tapi ini ceritanya sudah terjadi pernikahan ini, Bu. Ini bukan pacaran ya. Ini sudah terjadi nih. Kalau di film ayat-ayat cinta ya, itu kan dikenal tuh, mau dipopulerkan istilah ta'aruf. Ta'aruf itu PDKT katanya. Tapi yang saya maksud di sini adalah ta'aruf saling mengenal pasangan kita. Mungkin sekarang ini saya akan berbicara pada sisi itu saja dulu. Ya, ta'aruf, mengenal pasangan kita. Allah sendiri sudah menyebutkan, ibu dan bapak sekalian, bahwa karakteristik suami dan karakteristik istri atau karakteristik laki-laki dengan perempuan berbeda. Dalam surah Al-Imran, saya mendengar nanti ada di akhir ada kuis ya. Jadi akan saya tanya nih nanti. Hati-hati. Bukan ngancam, bukan. Ya, walaisa dzakaru kal unsa. Itu di dalam satu ayat di surah Al-Imran ayat 36 itu Allah sebutkan bahwa laki-laki itu tidaklah sama dengan wanita.
artinya memang berbeda gitu. Dari sisi gender saja itu ada karakteristik yang sangat berbeda. Walaisa zakaru kal unsa. Tapi sebagai sesama pasangan, kita juga harus mengenal secara pribadi, secara individual siapa suami kita. Harus kita kenal. Ya. Nah sekarang persoalan dan masalahnya adalah sejauh mana kita mengenal pasangan kita gitu. Misalnya saya tanya nih, ibu siapa misalnya? Dina. Bu Dina misalnya. Ibu Dina mana? Bu Dina mana? Ini Pak. Ah, Bu Dina. Jadi volunteer dulu ya, saya tanya ya, jawab insya Allah ya. Ibu kenal nggak Bu? Nama kecil suami ibu siapa? Yang dulu waktu masih kecil dipanggil-panggil siapa? Siapa? Kenal ya? Potong. Tahu. Muhammad. Itu artinya ya cukup inilah, cukup akrab berarti. Ya, cukup akrab. Kenal ininya, apa kenal panggilan masa lalunya gitu. Istri saya 25 tahun belum tentu kenal nih. Nama panggilan saya dulu waktu masih kecil. Ya udah jangan. Jadi Lalu pacarnya dari SD. Aslinya 20 tahun. Dia pacaran dari Saya dalam Pak pacaran. tentunya lebih jauh lagi kita harus kenal agak lengkap lah ya. Misalnya nama saudara keluarga besarnya siapa dan bagaimana, kemudian kelemahan psikis dan kelemahan fisik pasangan kita, atau hobi pasangan kita seperti apa, bahkan sampai tempat atau suasana favorit yang disukai itu apa, itu sampai harus seperti itu. Depan tempat favorit. di office kantor, di office rumah. Nah ini yang ingin saya sampaikan adalah beberapa sifat-sifat alami pria yang harus dimengerti oleh wanita. Ini kebanyakan yang saya sampaikan hasil penelitian dan biasanya ditulis atau diungkapkan dalam bahasa psikologis populer. Tapi umumnya ini dari penelitian atau dari pengamatan berbagai pihak. Yang pertama, ini sifat alami pria yang harus dimengerti oleh wanita. Pertama, banyak pria yang sulit mengendalikan dan mengatur keuangan. Artinya, laki-laki tidak terlalu berhitungan. Lebih mudah untuk tidak menghemat ketika misalnya dicontohkan dalam hal ini, ketika dia suka dengan barang-barang baru, umumnya elektronik, gadget, segala macam, itu mudah membeli, padahal yang lama masih bisa dipakai, misalnya seperti itu. Terkadang mereka begitu saja melupakan tagihan keuangan dan uang tercecer di mana-mana. Iya, betul. Kemudian yang kedua, kebanyakan pria terbiasa acuh mengenai kebersihan. Wallahualam, ya. Wanita juga begitu. Mereka juga tidak banyak menggunakan produk-produk perawatan tubuh seperti wanita. Artinya ada, tetapi sekedar. Umumnya paling sebatas deodoran atau parfum kadarnya begitu ya. Tapi kalau wanita kan macam-macam tuh. Maksud saya begini, ketika kemudian kondisi pasangan kita sebaliknya dari yang kebiasaan seperti ini, berarti ada hal yang istimewa yang harus kita kenali. Misalnya suami kita terlalu bukan perhitungan. Yang pertama tadi terlalu perhitungan, berarti mungkin agak pelit. Yang kedua
terlalu kemayu, bukan kemayu apa? Bukan maco, terlalu apa? Bukan, banyak menggunakan itu tadi. Kosmetik. Dandy. Jangan selingkuh lagi gitu ya Pak. Dia punya ini. Ada laki-laki seperti itu. Tetapi pada umumnya laki-laki tidak demikian, begitu. Kalau suami kita agak sedikit dandy, kita harus mengenali itu dan kemudian tafahum, memahaminya. Nggak tahu lah ya. Kemudian yang berikutnya, pria tidak mentoleransi kecemburuan. Jika pasangan Anda mempunyai teman dekat wanita, percaya pada si dia dan jangan bersikap terlalu posesif. Maksudnya apa? Jadi maksud begini. Jadi laki-laki itu punya teman, punya kenalan wanita, itu sesuatu hal yang biasa. Artinya tidak selalu yang namanya teman wanita itu pasti disukai, pasti diminati. Nah, ketika sang wanita ini, ketika suaminya berhubungan dengan wanita lain dan wanitanya langsung cemburu, maka bagi laki-laki hal ini tidak menyenangkan. Karena belum tentu, karena tidak semua teman wanitanya itu adalah teman dalam tanda petik, entah perselingkuhan, entah dia berminat. Nah, nanti di sini akan kita lihat beberapa penelitian lain yang nanti kita akan lihat di akhir pembicaraan, insya Allah. Lalu cemburu mungkin ya? Iya, tentu begitu. Kemudian pria tidak suka pasangannya berdandan berlebihan. Sebenarnya punya rasionalnya. Punya rasional begini. Seorang laki-laki itu tidak menginginkan pasangannya atau istrinya itu menjadi pusat perhatian laki-laki lain. Hah? Iya. Dandannya cuma suami aja, Bu. Sampai monyet ini. Terutama di sini dandanan yang bersifat terbuka, yang terbuka. Jadi menurut saya malah kalau ada seorang suami yang membiarkan istrinya berdandan agak terbuka, itu suami yang tidak mencintai istrinya, melepaskan istrinya menjadi santapan pandangan dari laki-laki lain. Kemudian itu beberapa inilah ya.